Pernahkah kamu merasa setelah percakapan yang tampaknya biasa saja, energimu terkuras habis? Seolah-olah ada yang menyedot semangatmu lewat sedotan tak terlihat. Atau mungkin kamu baru saja berbagi ide brilian yang masih mentah. Lalu seminggu kemudian kamu melihat ide itu dipresentasikan dengan indah oleh orang yang sama yang dulu hanya mengangguk-angguk. Dan kamu hanya bisa terdiam, bingung. Apakah aku hanya berkhayal? Mungkin ideku memang tidak sebagus itu. Selamat, kamu baru saja bertemu dengan predator intelektual. Mereka bukan monster bertaring, mereka bisa jadi rekan kerjamu yang paling ramah, teman curhatmu, atau bahkan mentormu yang paling kamu kagumi. Predator intelektual adalah individu yang secara sadar atau tidak sadar memangsa kreativitas, energi, dan validasi orang lain untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka beroperasi di area abu-abu di mana sulit untuk menunjuk jari dan berkata, "Kamu mencuri ideku." Senjata mereka adalah ambiguitas dan manipulasi psikologis. Mari kita bedah anatomi predator ini. Ada 3 tipe utama yang sering kita temui. Tipe pertama, si pencuri ide, the idea thief. Ini adalah tipe klasik. Mereka ahli dalam meminjam konsepmu dan menyajikannya sebagai milik mereka. Bayangkan rapat brainstorming, kamu melempar ide. Bagaimana kalau kita pakai strategi X? Si pencuri akan diam, mungkin sedikit mengkritik. Terlalu berisiko. Lalu di rapat berikutnya dengan atasan, dia berkata, setelah saya pikirkan matang-matang, saya menemukan solusi. Strategi X, tapi dengan sedikit modifikasi. Boom, ide itu kini miliknya. Mereka tidak mencurinya mentah-mentah. Mereka memolesnya. Ini memberi mereka penyangkalan yang masuk akal. Aku hanya mengembangkannya. Secara psikologis, ini adalah bentuk cognitive reappraisal. Mereka menafsirkan ulang tindakan mencuri sebagai tindakan penyempurnaan, sehingga mereka bisa hidup dengan diri mereka sendiri tanpa merasa bersalah. Tipe kedua, si vampir energi, the energy vampire. Mereka tidak selalu butuh idemu. Mereka butuh emosimu, antusiasmemu, gairahmu. Kamu datang dengan semangat, aku punya proyek baru, ini akan luar biasa. Mereka akan mendengarkan dengan saksama, tapi kemudian menaburkan keraguan. Oh Karen, tapi bukankah pasar sudah jenuh? Apa kamu yakin punya waktu? Apa kata si A tentang ini? Pertanyaan-pertanyaan ini seperti tusukan jarum kecil. Kamu meninggalkan percakapan itu dengan perasaan lelah, ragu, dan tidak termotivasi. Sementara mereka pergi dengan perasaan superior dan berenergi setelah membantumu melihat realitas. Ini adalah permainan status. Dengan meredupkan cahayamu, cahaya mereka terasa lebih terang. Ini sering dilakukan oleh orang-orang dengan rasa tidak aman yang tersembunyi. Tipe ketiga, yang paling licik, si kritikus palsu, the false critic. Mereka menyamar sebagai mentor atau teman yang peduli. Kamu menunjukkan karyamu. Mereka akan membedahnya habis-habisan. Font ini kurang pas, paragraf ketiga aneh. Kesimpulannya, lemah. Kamu merasa kecil dan berterima kasih atas masukan jujur mereka. Kamu mungkin meninggalkan ide itu. Tapi mereka sudah mengoleksi semua bagian terbaik dari idemu. Mereka menggunakan strategic invalidation. Dengan menyerang kepercayaan dirimu, mereka membuatmu melepaskan aset berhargamu. Mereka tidak perlu mencuri, kamu memberikannya secara sukarela. Jadi, kenapa kita terus-menerus jatuh ke dalam perangkap mereka? Jawabannya ada di otak kita sendiri. Pertama, optimism bias. Kita cenderung percaya bahwa orang lain punya niat baik. Kita tidak mau terlihat paranoid atau curigaan. Kedua, gaslighting effect. Mereka sangat pandai membuatmu meragukan persepsimu sendiri. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Mungkin aku salah ingat. Ketiga, desire for validation. Terutama dari orang yang kita anggap lebih senior atau lebih pintar. Kita haus akan persetujuan mereka sehingga kita rela memberikan ide terbaik kita secara gratis. Oke, cukup dengan analisis suram. Pertanyaannya, bagaimana cara membangun benteng pertahanan di sekitar pikiran dan energimu? Saya perkenalkan metode PAGAR. Ini adalah akronim untuk membantumu mengingat langkah-langkahnya. P adalah pahami polanya. Predator intelektual tidak beraksi sekali, mereka punya pola. Mulailah menjadi detektif dalam interaksimu. Catat, setelah bicara dengan siapa kamu merasa lelah, siapa yang sering mengembangkan idemu. Data adalah senjatamu melawan gaslighting. Saat kamu punya data, kamu tidak lagi berkata, aku merasa, tapi aku mengamati bahwa setiap kali X terjadi, ya Chan adalah hasilnya. Ini adalah pergeseran dari emosi ke fakta. A adalah atur batasan. Ini bagian yang paling sulit tapi paling penting. Pertama, batasan informasi. Jangan bagikan ide cemerlangmu saat masih dalam tahap benih. Berbagilah saat sudah menjadi pohon kecil yang cukup kuat. Jika mereka bertanya tentang proyek barumu, berikan jawaban grey rock. Jadilah membosankan seperti batu abu-abu. Oh, sedang jalan, banyak kerjaan administrasi. Titik.
Kedua, batasan waktu dan energi. Jika kamu tahu si A adalah vampir energi, batasi interaksimu. Maaf, aku cuma punya waktu 5 menit. Lalu benar-benar pergi setelah 5 menit. G adalah ganti narasi. Berhenti melihat dirimu sebagai korban. Kamu bukan korban, kamu adalah sumbernya. Predator ini mencarimu karena kamu punya sesuatu yang mereka tidak punya. Kreativitas asli, energi positif, pikiranmu adalah tambang emas dan mereka hanyalah penambang liar. Narasi barumu adalah energi dan ideku berharga. Aku memilih dengan siapa aku akan membagikannya. Ini adalah pergeseran dari pertahanan pasif menjadi perlindungan aktif. Yang kedua adalah ambil alih. Jangan biarkan mereka mengendalikan panggung. Dokumentasikan idemu. Kirim email ke dirimu sendiri atau ke timmu dengan subjek ide awal proyek Z dan tanggal. Ini menciptakan jejak digital. Saat mempresentasikan ide, gunakan frasa seperti yang saya diskusikan dengan Budi minggu lalu, ide ini bisa kita kembangkan. Ini secara halus merebut kembali kepemilikan tanpa konfrontasi langsung. Jika mereka mengkritik idemu, tanggapi dengan, terima kasih atas masukannya, aku akan mempertimbangkannya. Ini menunjukkan kamu mendengarkan, tapi keputusan akhir tetap di tanganmu. Kamu tidak memberi mereka kekuatan untuk membatalkan idemu. Yang terakhir dan terpenting adalah rawat energimu. Pikiranmu adalah sebuah taman, predator intelektual adalah hama. Kamu tidak bisa menghabiskan seluruh waktumu memerangi hama. Kamu juga harus menyiram bunga dan memupuk tanah. Cari sukumu. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang berkolaborasi, bukan berkompetisi. Orang-orang yang menambahkan energi, bukan mengambilnya. Satu percakapan dengan orang yang suportif bisa membatalkan efek dari 10 percakapan dengan vampir energi. Pada akhirnya, berurusan dengan predator intelektual bukanlah tentang memenangkan pertempuran. Ini tentang memilih untuk tidak berperang sama sekali. Kekuatan terbesar mereka adalah kemampuan untuk menarikmu ke dalam permainan mereka, ke dalam drama mereka. Kekuatan terbesarmu adalah dengan menyadari bahwa kamu tidak harus bermain. Pikiranmu, ide-idemu, dan energimu adalah asetmu yang paling berharga. Mereka bukan prasmanan gratis untuk semua orang. Jagalah gerbangnya, karena di dalam sana ada dunia yang hanya bisa kamu ciptakan.